izin kami pada kesempatan ini memohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi di pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Sebagai Kajari dalam kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf. Kami tetap nantinya akan minta petunjuk pimpinan dalam hal ini untuk menyelesaikan lebih lanjut terhadap perkara yang saat ini sedang kita atensi bersama. Ya, dari apa yang sudah kita dapatkan dalam forum ini sudah jelas. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal bahwa adanya tindak pidana penjamretan kemudian laka lantas ini tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi suatu perkara yang satu. Sebagaimana tadi Bapak-Bapak yang ada di sini juga sudah menyampaikan. Itu kemudian yang kedua terkait dengan bahwa klien kami ketika melakukan pengajaran jelas tidak ada niatan satu, mensreanya tidak bisa, ya. Mensreanya tidak bisa apa yang kemudian sangkakan dalam perkara yang sekarang sudah bergulir di Kejaksaan Negeri Sleman. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih di forum ini bahwa ternyata semuanya menghendaki bahwa perkara ini harus close. Karena memang seperti itu yang saya sampaikan di awal bahwa perkara ini adalah menjadi satu kesatuan. Ketika tindak pidana penjamretan karena pelakunya sudah meninggal dan itu gugur, close perkaranya. Sehingga ini mungkin nanti ada wacana apakah Kejaksaan akan membuat SKP 2 ataupun tadi ada wacana untuk deponering dari Jaksa Agung. Atau dimungkinkan juga dengan UKHP yang baru sekarang ini Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR, itu kami terima kasih sekali sudah ada masukan wacana seperti itu. Saya kira itu semoga ini menjadi jalan terbaik dari penyelesaian persoalan ini sehingga kemudian membuat semuanya menjadi baik juga, baik dari kepolisian, baik dari Kejaksaan, juga dari klien kami dan dari kami sendiri dan semuanya lah untuk masyarakat, kepentingan masyarakat. Karena memang keadilan substantif itu memang nanti akan harus terpenuhi ya terkait dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru ini. Saya kira itu Bapak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, closing statement Pak Kapolres. Jadi nggak perlu jawab-jawab lagi Pak, pokoknya closing statement saja Pak. Siap. Izin kami pada kesempatan ini memohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan Saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum. Ya, namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kajari, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Kami pun sebagai Kajari dalam kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf apabila apa yang kami lakukan memang semata-mata setelah menerima tersangka dan penyerahan tahap 2 dari pihak penyidik kemarin, kami langsung mengambil sikap untuk mencari solusi dan membuat perkara ini tuntas. Makanya mohon izin pimpinan, apabila yang kami lakukan kemarin dengan mencoba untuk
melakukan RJ, mempertemukan para pihak, mengetuk dari hati ke hati, saling meminta maaf, kemudian mengupayakan untuk melakukan perdamaian. Ini semata-mata kami ingin biar perkara ini tuntas selesai. Akan tetapi kami tetap nantinya akan minta petunjuk pimpinan dalam hal ini untuk menyelesaikan lebih lanjut terhadap perkara yang saat ini sedang kita atensi bersama. Mungkin itu, pimpinan. Terima kasih. Dari saya terakhir ya, sebelum kita baca kesimpulan, namanya menjalankan tugas tentu kan ada ujian-ujian Pak. Ini ujian bagi bapak-bapak, ya, apalagi kita juga paham ini KUHP dan KUHAP baru. Kita punya banyak prinsip-prinsip baru dan lain sebagainya, tapi kan namanya memahami KUHP itu kan tidak cukup sekedar dibaca, ya kan ya, perlu sosialisasi, ya. Tapi yang jelas kami juga punya kewenangan Pak. Ya, kami akan sampaikan dalam bentuk kesimpulan ini. Ya, minta tolong ditayangkan. Ya, kesimpulan. Rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Kapolresta Sleman, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, dan kuasa hukum dari Saudara Hogi Minaya, termasuk dengan Saudara Hogi Minaya, masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026, Rabu 28 Januari 2026. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kejaksaan Negeri Sleman agar perkara Saudara Ade Presley Hogi Minaya bin Cornelius Suhardi dengan nomor LP 1288-7 Romawi _2025 SPKT Satlantas Polresta Sleman Polda DI Yogyakarta tertanggal 16 Juli 2025 dihentikan demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atau alasan pembenar dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau yang tadi hukum acara pidana, ini hukum pidana. 2. Komisi 3 DPR RI meminta kepada penegak hukum untuk mempedomani ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur penegak hukum untuk mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. 3. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolresta Sleman dan jajarannya untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di media. Teman-teman gimana? Ya, dengan selesainya pembacaan tadi, simpulan tadi selesai sudah. Ini tanda tangan dulu Pak, kita Pak. Selesai, sebentar lagi sebelum saya tutup ya. Dibawa ke sana pakai betul, lihat. Lihat. Cepet dong. Yo ya, sambil ditandangi kita tutup ya. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.